Ayo jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Ayo jalan-jalan. Kita sekarang masuk. Kita masuk ke dalam Petit Village, alias apa ya namanya? Petit itu kecil, village itu kampung. Nah, jadi kampung kecil di dalam pelabuhan. Jadi kita hari ini mau nganterin Babe untuk pemilu. Tapi ini pemilu untuk milih anggota kayak DPR RI gitu loh. Jadi kita pilih orang-orang dari wilayah kita yang akan mempresentasikan kita di Paris, di pusat gitu. Kayak misalnya ya DPR RI lah ya kalau di Indonesia ya. Jadi nanti dari seluruh Prancis akan terpilih 200 orang dari masing-masing daerah yang akan membawa suara kita dari daerah ini ke pusat gitu. By the way, Babe udah 7 tahun nggak ikutan pemilu. Tapi karena tahun ini penting sekali untuk kita semua, ya sebenarnya nggak cuma di Prancis ya, kayaknya hampir di seluruh dunia, bahkan juga di Indonesia. Kalau teman-teman follow politik Indonesia, sekarang memang lagi panas-panasnya politik di mana-mana di seluruh dunia. Jadi kita harus menggunakan hak suara kita untuk memilih ya terbaik dari yang ada. Walaupun nggak ideal banget, nggak seperti apa yang kita mau, tapi minimal kita nggak membiarkan yang nggak baik, yang kurang baik itu menang gitu. Jadi sekarang setelah 7 tahun, setelah 7 tahun nggak pemilu, akhirnya terakhir kali Babe 2017 ya Be? The last time 2017 ya? Yeah. Kenapa Babe tahun ini? I was foreign country. Foreign country only 2 years deh. Alasannya gara-gara dia lagi di luar negeri ya. Padahal di luar negeri 2 tahun, sisanya di Prancis. Dasar. Aku nanti pengen lihat gimana lokasinya, kalau bisa rekam-rekam, tapi kayaknya nggak bisa rekam kali ya. Nanti dikiranya kita wartawan atau apa gitu kan. Jadi nanti kita minta cerita aja dari Babe, oke? Lokasinya di sekolahan. You know who you will choose? Yeah. Okay. Look, vintage Sepeda. Peugeot. Bureau de foot. I don't know if it's the 7 or 8. Babe udah selesai nyoblosnya. Knowing? No ink ya? No. Oh, nggak ada tinta. Terus Be, kalau di Indonesia, if you vote, a lot restaurant, a lot of cafe, a lot of toko baju give you discount. Not here. Di sini cuman But the first time of my life, there is one free ticket for cinema. ya. Jadi hari ini karena Babe nyoblos, Babe dapat tiket bioskop just for today or? Just today. Oh, harus For motivate people to go to watch the cinema. It's the cinema who take initiative. ya, cuman sinema doang yang nggak pelit. Semua pada pelit. Comme ça? Oui. Kita dari jemput mertua aku, sekarang kita mau jalan ke arah pelabuhan, namanya Pelabuhan Saint-Guston. Kira-kira 2,5 kilometer dari rumah mertua aku, kira-kira sekitar 35 menit jalan kaki. Jadi tadi pas waktu aku jemput mertuaku,
itu mertuaku lagi sama tetangganya lagi apero gitu, geng. Jadi kalau orang Prancis itu suka kumpul-kumpul, ngemil, cuman nggak gorengan. Kalau kita kan makan gorengan, ngopi gitu ya. Kalau di sini nggak, lebih ke kayak alkohol. Tapi kalau di sini alkoholnya tuh bukan alkohol yang untuk orang mabok gitu loh. Jadi aku jarang banget, bahkan aku selama pulang pergi Indonesia Prancis dan sekarang jadi warga negara Prancis ini, tinggal di Prancis ini, aku nggak pernah ngeliat orang mabok. Jadi orang minum alkohol itu ya kayak orang minum kopi, orang minum jamu gitu aja. Jadi apero itu kayak minum alkohol sama kacang atau keripik kentang atau buah zaitun atau tomat atau wortel mentah gitu. Jadi cemilannya seperti itu, bukan yang kayak gorengan tahu bunting, pisang goreng kalau kita ya. Jadi nggak ada gorengan, ngobrol-ngobrol aja gitu sebelum makan utama. Jadi sebelum makan siang atau sebelum makan malam biasanya. Nah, jadi tadi ada tetangga, terus anakku si Raja, dia megang tongsis. Terus ada cewek ya kira-kira umurnya 33, 32 gitu deh. Dia nanya, "Saya kuasa, ini apa?" gitu. "Ini apa?" gitu. Di sini tuh kan orang nggak pakai tongsis. Jadi mereka nggak tahu tongsis itu apa. "Ini apa? Alat apa?" katanya. Jadi nanya, terus kata Raja, "Oh, ini untuk ngambil foto supaya kita nggak pakai tangan gitu." "Oh, pakai HP ya?" kata dia. "Iya." Kalau misalnya kamu ke Spanyol, ke Paris, Barcelona, Italia, Roma gitu ya, ke kota-kota besar di Eropa, terus ada orang bawa tongsis, emang biasanya itu orang Asia gitu. Kalau orang Eropa biasanya mereka nggak bawa tongsis. Ini salah satu bukan partai ya, orang yang maju ke election hari ini. Jadi salah satu orang yang dipilih sama orang-orang untuk maju. Yang lain nggak ada. Ya ada ini udah robek. Ya. Sama ini ibu-ibu. Tapi ini muda banget nggak sih, sekitar 20-an umurnya. Dia ikut masuk jadi politician. La Parti Sosialis. Apa nih? La ekologis, komunis. Ini apa B? Insomis? It's left. Oh, ini sayap kiri, komunis, ekologis, sama sosialis. Cewek ini. Ini rumah-rumah yang ke arah pelabuhan sepanjang jalan. Aku tuh suka banget di sini tuh, banyak banget rumah-rumah yang masih kayak batu-batu, terus bunga-bunga gini. Tuh, kayaknya itu antik, vintage. Terus atapnya dari batu warna hitam gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat lebih dekat, itu kayak kepingan gitu, kepingan batu yang emang dipotongin jadi segi empat supaya bisa disusun jadi genteng. Jadi gentengnya bukan dari tanah liat, dari batu. Itu kalau misalnya musim dingin, genteng batu ini bikin rumah jadi anget gitu. Dia membantu sirkulasi udara dalam rumah jadi lebih hangat. Tuh, lucu kan? Ini juga rumahnya jadul. Beberapa rumah tuh di sini udah ratusan tahun loh, geng, usianya. Kalau yang ini kita memasuki daerah apartemen pemerintah. Jadi pemerintah ngasih apartemen dengan harga murah banget untuk imigran. Jadi kalau kalian belajar sejarah, zaman dulunya Prancis itu setelah Perang Dunia Kedua kan banyak banget warga negaranya yang meninggal di Perang Dunia kan, gengs. Jadi mereka kekurangan warga negara untuk pekerjaan. Jadi banyak lowongan pekerjaan tapi nggak ada orangnya. Akhirnya Prancis waktu itu jadi satu-satunya negara yang banyak sekali menerima imigran dari negara lain. Karena dulu Prancis menjajah beberapa negara di Afrika, beberapa negara di
mana-mana gitu ya. Jadi mereka menerima orang-orang dari negara-negara bekas jajahannya dulu untuk masuk ke Perancis, yang kemudian di sini mereka biayain, dalam tanda kutip ya, dibiayain itu maksudnya dikasih pekerjaan, dikasih bantuan rumah murah, dikasih layanan kesehatan gitu. Nah, jadi sampai sekarang Perancis itu welcome sama imigran. Sampai akhirnya ada banyak apartemen-apartemen di setiap kota, pasti ada apartemen-apartemen murah seperti ini untuk para imigran. Babe seperti biasa, kalau ketemu box merah ini artinya free books atau komik, atau kayak yang kita temuin hari ini tape VHS tuh. Jadi kayak film jadul-jadul gitu yang pakai tape. Kalau kalian zaman dulunya orang kaya pasti kalian tahu, karena aku pun nggak punya. Hanya orang kaya yang punya. French, you want to learn French? No, merci. You don't want to learn French? No, merci. No? No, merci. The verb. Can you open? Can it for Raja? Apocalypse America. Can you open itu, Be? Open apa? Ya itu tadi, friends apa itu, verb? Oh. Ini? Ya, I think. Yes. And Vietnam. To plan a trip in Vietnam. Ini aku butuh kayaknya verb. Kayaknya bakal aku ambil deh buku ini. Ya, I will take this book. Ini seberangnya gereja tua, terbesar dan tertua di kota kami sini. Dia lagi direnovasi, jadi loncengnya lagi dicopot, jadi nggak ada lonceng. Tapi gereja ini udah jarang banget untuk orang ibadah karena lebih ke kayak turistik area kayak gitu. Tuh, karena di sini kan orang lebih udah banyak nggak beragama ya, gengs. Jadi gerejanya dilestarikan hanya karena memang ini kayak warisan budaya gitu. Ayo kita lanjutin. Ayo Raja. Kita udah mau sampai ke pelabuhannya, dan ini adalah jalan turistik. Jadi di kanan dan kiri banyak sekali toko dan kayak cafe juga. Ada kayak Airbnb di sini. Penuh sama bunga-bunga. Terus kayak kota tua juga, bangunannya berbatu-batu gitu. Atapnya juga dari batu. Tuh, cakep banget. Tuh, cakep banget. Oke. Jadi kata Mami, waktu Mami masih muda dulu, ini daerah nggak bagus, banyak orang penjahat gitu. Mungkin sekarang penjahat-penjahatnya udah jadi tua, makanya banyak orang. Tuh. Di sini tuh, ya. Di sini tuh apa namanya? Ada beberapa rumah yang dijual di sini. Teman aku ada yang lagi cari rumah, terus mereka visit rumah yang dijual di sini. Rumahnya tuh harganya sekitar 200 ribuan euro, tapi di sini bagus, potensial untuk bikin bisnis kayak bikin cafe atau bikin
apa deh, warung apa, toko apa gitu kan, dia potensial. Tapi di sini tuh nggak ada garden, nggak ada pekarangan. Jadi kalau misalnya musim panas kamu mau bikin barbecue bareng teman-teman, nggak ada tempat karena sempit. Terus yang kedua, nggak ada tempat parkir mobil. Jadi untuk parkir mobil agak jauh gitu, nggak deket dari sini, jadi jalan kaki jauh. Terus kamu bayar untuk parkir mobilnya itu kayak nyewa lagi atau bahkan beli lagi tempat gitu, tempat parkirnya itu. Jadi kayaknya susah kalau misalnya kita mau bawa barang-barang, misalnya kita belanja di supermarket banyak, terus tiba-tiba waktunya hujan gitu, jadi kita dari tempat parkir ke rumah kita butuh effort gitu, jauh. Nah ini dia pelabuhannya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kenapa sih kotanya kayak kota mati gitu, karena kalau di Eropa gengs, nggak cuma di Perancis, itu di kota manapun yang namanya hari Minggu itu toko tutup, kecuali tempat turistik. Kalau nggak di tempat turistik itu kayak toko-toko pertokoan atau restoran, rumah makan, supermarket, itu di mana-mana tutup kalau di Eropa. Nah kalau ini kan turistik ya, ini memang tempat ini emang terkenal banget, dijadiin di wallpaper, di kalender, di mana-mana, postcard fotonya dari pelabuhan ini. Jadi tokonya tetap buka, tempat-tempat beli-beli makanan tetap buka, restoran tetap buka, kafe tetap buka gitu. Ini belum terlalu rame karena belum puncaknya musim panas. Tapi kalau udah puncaknya musim panas, dia rame banget pengunjungnya. Nih. Oh lala, ngantuk. Tuh, di sini banyak orang karena kafenya banyak, jadi banyak yang santai-santai di kafe, makan, minum. Tapi di sini kalau misalnya belum waktunya makan, mereka cuma jual minuman, gengs. Jadi kalau misalnya bukan waktunya makan siang atau bukan waktunya makan malam, mereka cuma jual minuman doang. Ada soft drink, ada jus, ada alkohol. Tapi walaupun di menu itu ada french fries, walaupun di menu itu ada crepes, kalau misalnya bukannya jam makan, itu menu itu nggak dijual. Hanya boleh pesan minuman aja. Gitu. Tuh, ini udah dari abad keberapa coba nih bangunan ini? Tua banget. Ada bekas perapian. Kita lagi di toko es krim. Bingung nih mau pesan yang mana. Dia pengen es krim, rasa es krim. Raja mau es krim rasa es krim. Ini Mamong, ini Mami, ini Raja, Delas, Papa. Papa, how much bul? 3. Oh, 3 bul. De bonus for papa. Oh, besar. Bulunya Papa besar karena 3. Réglisse. Oh, réglisse. C'est quoi, réglisse, P? Non. Je peux goûter un seul goût. Try. Réglisse. C'est la crème réglisse en bas? Oui. Ah, je veux bien goûter de tarte citron, moi. I want to try the spice. Les prochaines, elle en mangera. Oh non. Faut pas le sourire, fais le cochon, papa. Le cochon.
Kenapa makan? On va peut-être mettre le vélo là, il y a moins de... Là. Ada kereta wisata juga, gengs. Ini semacam odong-odong. Odong-odong. Yeay. Dia keliling kota sepanjang pelabuhan ini. Ngelewatin pinggiran air yang ada kapalnya. Jadi kapal ini juga ada yang penyewaan tuh, yang merah itu sewaan. Tapi ini karena ini hari Minggu, persewaannya tutup. Kita bisa nyewa. Properti di sini nggak ada yang murah, gengs. Gimana dong? Langsung menghadap ke air, dan air ini ke Samudra Pasifik. Kalau terus lucu banget rumah-rumahnya tuh, batu di mix sama warna hijau mint, terus di mix sama warna merah, terus ini di mix sama warna biru tuh. Ini kayak pasar malam gitu untuk anak-anak. Lucu banget deh gedung-gedung di sini. Tapi kalau musim panas pasti berisik banyak turis. Ngebut banget ya. Oh, ada yang pengen. Ça lui ferait d'être dessus. Ada pancing-pancingan juga, gengs. Tuh, pancing-pancingan bebek. Ini ada tembak-tembakan. Kalau nembaknya dapat hadiah. Ini permen. Kita sekarang kita masuk ke dalam Petit Village, alias apa ya namanya? Petit itu kecil, village itu kampung. Nah, jadi kampung kecil di dalam pelabuhan. Kalau masuk begini. Tuh. Itu pelabuhannya dari situ tadi tuh, di situ air. Kita masuk ke dalamnya. Tuh, cakep banget. Rumahnya kayak gini. Tu regardes, tu essaies de... Voilà, tiens, mets-toi là. Ini melati, baunya harum. Mawarnya ini besar-besar tapi nggak harum. Nah, ini ada toko barang-barang antik. Mereka jual lukisan kuno. Juga ada cermin tuh. Tuh.
Nah, kita munculnya di sini, di lokasi yang banyak kafenya tadi. Lucu loh rumah-rumah di sini. Tapi itu kalau misalnya kita beli rumah di sini, nggak ada tempat parkir, geng. Tempat parkirnya jauh, jalan dulu. Tapi mama ada kota nggak? Kerja ketemu orang mirip sama orang